Aku membawa HP suamiku yang rusak untuk diperbaiki, tapi detik teknisi itu membuka layarnya. Wajahnya langsung pucat dan dia menyuruhku pulang, ganti semua kunci rumah, dan jangan pernah kasih tahu siapapun. Saat itu aku sadar, ada sesuatu yang selama ini disembunyikan suami dariku. Tapi, sebenarnya apa buat panik seperti itu? Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Aku selalu percaya bahwa rumah kami adalah tempat paling tenang di dunia. Setiap pagi, aroma kopi buatan Aldo menyambutku lebih dulu sebelum suara langkah kakinya menyusul dari dapur. Rutinitas sederhana itu begitu melekat, sampai-sampai aku tidak pernah membayangkan ada hal lain yang bisa merusaknya. Namun pagi itu, segalanya terasa berbeda sejak aku melihat ponsel Aldo tergeletak di meja makan dengan layar menghitam seperti tak berjiwa. Sayang, ini kenapa? Tanyaku sambil mengangkat ponsel itu. Rasanya aneh melihat benda yang tak pernah lepas dari genggamannya kini diam dan tak bereaksi, seolah menjauhkan diri dari dunia. Aldo mendekat, wajahnya sempat berubah, tapi cepat ia sembunyikan. Entahlah, mungkin tadi jatuh, jawabnya pelan. Aku harus pergi dulu. Tolong kamu yang urus, ya. Nada suaranya terdengar tergesa, lebih tergesa dari biasanya. Aku sempat menoleh, ingin memastikan apakah ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Tapi Aldo hanya merapikan jasnya, menepuk bahuku sebentar, lalu pergi tanpa menunggu reaksiku. Saat pintu menutup, aku menatap ponsel itu lagi. Ada sesuatu dalam raut wajah Aldo yang barusan, sesuatu yang belum pernah kulihat. Seolah ia takut ponsel itu diperbaiki. Seolah, aku bahkan tidak ingin memikirkan kemungkinan itu. Ponsel itu kutekan tombolnya berulang kali. Tak mau menyala. Benar-benar mati. Aldo bukan tipe yang ceroboh. Selama ini, ia selalu merawat ponselnya seperti barang mahal yang tak boleh disentuh sembarangan. Aku pernah bercanda soal itu, tapi dia hanya tertawa kecil. Ini alat kerja, Luz. Banyak yang penting. Itu katanya. Dan aku percaya, karena memang begitu sikap Aldo. Fokus, disiplin, dan tak pernah melakukan hal-hal yang aneh. Pagi itu aku membuat teh hangat sambil memandang ponsel itu dari seberang meja. Seolah berharap benda itu bicara sendiri dan menjelaskan apa yang terjadi. Tapi tentu saja tidak. Akhirnya, aku putuskan membawa ponsel itu ke tempat servis yang paling sering kami datangi. Ada rasa ingin cepat menyelesaikan semua ini sebelum Aldo pulang. Ia tidak pernah suka pekerjaan atau dokumen pentingnya terganggu. Sebelum berangkat, aku memandang rumahku. Rumah yang selalu kutata agar Aldo merasa nyaman. Rumah yang menyimpan tawa dan cerita kami. Entah kenapa, pagi itu, semuanya terasa sedikit lebih sunyi dari biasanya. Perjalanan ke tempat servis tidak jauh, tapi pikiranku terus berputar. Mungkin memang cuma mati total biasa, gumamku, tidak perlu berpikir macam-macam. Tapi jelas ada bagian dari diriku yang tidak percaya ucapan itu. Aku tiba di sebuah kios servis yang terkenal jujur dan cepat. Bagas, teknisi itu, adalah anak muda ramah yang pernah beberapa kali memperbaiki ponselku. Hari ini, senyumnya tampak berbeda, lebih kaku, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Ada yang bisa dibantu, Mbak Lucy? Tanyanya. Aku menyerahkan ponsel itu. Mati total. Tiba-tiba saja. Bagas mengangguk lalu mengambil alatnya. Ia mulai membongkar casing belakang. Aku melihat ia beberapa kali mengernyit, seperti menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan dugaan. Rusak parah ya? Tanyaku sambil mencoba mengisi keheningan. Bukan rusak parah, Mbak, jawabnya pelan. Tapi seperti ada yang dipaksa mati. Aku menegang. Maksudnya? Bagas tidak langsung menjawab. Ia mengambil alat khusus, menyentuhkan ke bagian tertentu. Layar masih hitam. Ia mengulang proses itu 2 kali. Ketika ketiga kalinya dilakukan, layar ponsel akhirnya menyala redup, lalu terang perlahan. Namun yang membuatku merinding bukan layar yang menyala, tapi ekspresi Bagas. Matanya melebar, lalu mendadak berubah pucat. Seolah ia baru melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Ponselnya bisa, katanya datar. Tapi,
Sebaiknya Mbak tunggu sebentar. Ia menarik kursinya lebih dekat. Menunduk. Mengusap wajahnya. Aku tak suka air wajah itu. Tidak sama sekali. Ada apa, Gas? Tanyaku, berusaha tegar. Dia menatapku lama. Terlalu lama. Lalu ia berbisik pelan, sangat pelan, seolah takut ada yang menguping. Mbak Lucy, nanti kalau pulang, tolong langsung ganti kunci rumah, ya? Aku tertawa kecil, refleks, karena pikiranku menganggap itu semacam candaan buruk. Gas, kamu kenapa? Ada apa dengan ponsel ini? Tapi Bagas tidak tersenyum. Bahkan ia tampak ketakutan. Sungguh-sungguh ketakutan. Ganti semua kunci rumah, blokir kartu, dan jangan angkat telepon dari nomor yang tidak dikenal, katanya gemetar. Saya minta maaf, saya tidak bisa bicara banyak. Demi keamanan. Jantungku seperti jatuh. Tubuhku bergetar tanpa bisa kucegah. Apa maksudnya? Ini ponsel suami saya, ujarku, hampir tidak percaya. Bagas hanya menggeleng. Maaf, Mbak. Tapi, saya sarankan Mbak hati-hati sama beliau. Dalam sepersekian detik, seluruh dunia seperti berhenti berputar. Aku menatap ponsel itu, menatap Bagas, dan menatap pintu keluar yang seolah menjadi satu-satunya jalanku untuk bernapas. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi satu hal pasti, hari ini tidak lagi terasa seperti pagi biasa. Aku berdiri sambil berusaha tetap tenang. Gas, tolong jelasin sedikit. Apa yang kamu lihat di ponsel ini? Bagas menunduk lagi, menyeka keringat di dahinya. Saya tidak aman kalau bicara di sini, katanya. Kalimat itu membuat tubuhku semakin lemas. Ambil ponselnya, Mbak, dan sebaiknya pulang sekarang. Aku meraih ponsel itu dengan tangan yang gemetar. Untuk beberapa detik, aku hanya memandang benda itu. Benda yang menjadi awal segala ketidakpastian ini. Benda yang mungkin menyimpan jawaban, atau malapetaka. Saat aku keluar dari kios, angin sore terasa lebih dingin dari biasanya, menampar wajahku dengan rasa yang membuatku sadar. Apapun yang terjadi selanjutnya, hidupku tidak akan lagi sama. Aku masuk ke mobil, menutup pintu perlahan. Lalu, akhirnya aku menarik napas panjang. Tapi napas itu tetap terasa berat. Berat sekali. Kupandangi ponsel Aldo yang kini tergeletak di pangkuanku. Di sana, tersimpan sesuatu yang membuat seorang teknisi yang biasanya santai, menjadi pucat dan gemetar. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya Aldo sembunyikan dariku? Pertanyaan itu menggema dalam kepalaku, berulang-ulang, hingga rasanya ingin memecah hatiku. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Saat mobilku mulai melaju meninggalkan kios servis, suara desiran angin yang biasanya menenangkan kini justru terdengar, seperti bisikan ancaman yang tak kupahami maknanya. Tangan kiriku memegang setir, sementara tangan kanan menggenggam ponsel Aldo yang baru saja dinyalakan kembali oleh Bagas. Tidak ada suara, tidak ada getaran, tidak ada apapun yang tampak aneh dari luar. Tapi masih terngiang ucapan Bagas yang membuatku sulit bernapas. Ganti kunci rumah. Blokir kartu. Jangan angkat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Bagaimana aku bisa kembali ke rutinitas setelah mendengar kalimat seperti itu? Bagaimana mungkin ponsel suamiku sendiri, orang yang tidur di sampingku, yang tertawa denganku, yang selama ini kupikir mengisi hidupku dengan rasa aman, menjadi sumber peringatan seperti itu? Aku berkali-kali menelan ludah, berusaha mengusir rasa takut yang mulai menyelimuti dadaku. Tapi semakin aku mencoba menenangkan diri, semakin pikiran buruk itu menyeruak dari sela-sela logika. Apakah Aldo terlibat sesuatu? Apakah Bagas salah melihat? Apakah ini hanya kesalahpahaman? 3 pertanyaan itu terus berputar tanpa mau menjawab satu sama lain. Lalu ingatan itu muncul. Ingatan yang selama ini kuabaikan. 2 minggu yang lalu, Aldo pulang terlambat. Sangat terlambat. Aku sudah tertidur di sofa ketika kudengar pintu dibuka perlahan. Aku bangun setengah sadar, melihatnya masuk tanpa suara, seperti seseorang yang tidak ingin ketahuan. Dari mana? Tanyaku lirih. Aldo kaget, lalu menjawab tergesa. Lembur, ada revisi mendadak. Aku hanya mengangguk. Tapi aku ingat betul. Malam itu ia menaruh ponselnya di dalam laci meja kerja,
bukan di meja samping tempat tidur seperti biasanya. Seolah sengaja menjauhkannya dariku. Dan kini, pagi ini, ia tampak terlalu panik saat melihat ponsel itu mati. Semuanya tiba-tiba terasa tidak wajar. Mobilku perlahan berhenti di lampu merah. Aku menghela napas panjang, mencoba berpikir jernih. Bagas mungkin terlalu dramatis. Atau mungkin ada data sensitif terkait pekerjaan Aldo yang tidak boleh bocor. Ya, mungkin itu. Aldo bekerja di bidang yang memang berhubungan dengan dokumen penting. Bisa jadi ini hanya soal privasi kantor. Aku meraih ponsel itu, menatap layarnya yang redup. Tidak ada password tertera karena ponselnya belum kumasukkan apapun. Layar utama tampak normal. Ikon aplikasi, foto wallpaper kami berdua sedang tersenyum di pantai, dan waktu yang terus bergerak seperti biasanya. Tapi entah kenapa, senyum Aldo di wallpaper itu terasa asing. Seolah aku sedang memandang seseorang yang tidak lagi ku kenal. Tolong jangan aneh-aneh, bisikku pada diri sendiri. Jangan berpikir buruk dulu. Belum tentu benar. Tapi kenyataan bahwa Bagas terlihat ketakutan bukan hal kecil. Dan wajah itu terlalu jujur untuk dianggap sebagai dramatisasi. Sesampainya di rumah, aku duduk di kursi ruang tamu sambil meletakkan ponsel itu di meja. Sunyi. Begitu sunyi sampai aku bisa mendengar suara detak jam di dinding. Waktu bergerak pelan tapi pasti, seolah menyuruhku melakukan sesuatu. Tapi aku tidak tahu apa. Ponsel itu seperti memanggilku. Seperti memaksaku menyentuhnya lagi. Aku ragu membuka apapun, takut mendapati sesuatu yang membuat kenyataanku runtuh. Akhirnya aku bangkit lagi dan mengambil tas. Aku kembali ke tempat servis. Ya, kedengarannya bodoh, tapi aku tidak bisa membiarkan rasa penasaran ini membunuhku perlahan. Aku ingin Bagas menjelaskan lebih banyak. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya ia lihat. Ketika aku tiba lagi di kios itu, Bagas sedang berdiri sambil membereskan peralatannya. Ia terkejut melihatku, seolah tak menyangka aku akan kembali secepat itu. Mbak Lucy, kenapa balik lagi? Aku butuh penjelasan, kataku tegas. Bagas, tolong jangan diam. Kamu tadi bilang sesuatu yang membuatku takut. Apa isi ponsel Aldo? Data apa yang membuatmu sampai meminta aku mengganti kunci rumah? Bagas mengusap tengkuknya, gelisah. Ia menatap sekeliling, memastikan tidak ada orang lain. Mbak, saya tidak boleh membuka detail isi ponsel pelanggan. Itu risiko besar. Risiko untuk siapa? Tanyaku tajam. Ia menunduk. Untuk saya. Untuk Mbak. Untuk semua yang terlibat. Kalimat itu hanya menambah rasa takutku. Bagas, aku istrinya, kataku pelan namun tegas. Apapun yang suamiku sembunyikan, aku berhak tahu. Kalau itu bisa membahayakan aku, kamu harus bicara. Ia menutup matanya sebentar. Lalu ia membuka laci meja dan mengambil secari kertas. Ia menulis sesuatu cepat-cepat, menyerahkan kertas itu padaku. Apa ini? Tanyaku. Nomor cadangan saya, bisiknya. Kalau nanti Mbak menemukan sesuatu, telepon saya pakai nomor ini. Bukan nomor saya yang biasa. Aku semakin bingung. Kenapa harus begitu? Ia menelan ludah. Karena saya rasa ponsel suami Mbak disadap. Dunia seakan berhenti berdetak. Suara kendaraan dari jalan raya seperti memudar. Ucapan Bagas menggema di dalam kepalaku. Disadap? Oleh siapa? Untuk apa? Sebelum aku sempat bertanya, Bagas melanjutkan. Mbak, ponselnya bukan rusak. Ponselnya dimatikan secara sistem untuk mencegah seseorang mengakses datanya. Dan ada beberapa file tersembunyi yang tidak seharusnya ada di ponsel biasa. Aku memegang dadaku. Napasku terasa naik turun. Apa itu berkaitan dengan pekerjaannya? Tanyaku lirih, masih berharap ada penjelasan logis. Bagas tidak menjawab langsung. Ia hanya menatapku lama, seperti sedang memutuskan apakah ia boleh berkata jujur atau diam. Menurut saya pribadi, ini bukan soal kerja. Ini lebih dari itu. Aku menegang. Bagas menambahkan, saya tidak bisa bicara di sini. Banyak orang keluar masuk. Banyak mata. Banyak telinga. Tolong, Mbak, berhati-hatilah.
Aku merasakan seluruh tubuhku merinding. Ada sesuatu dalam suara Bagas, ketakutannya yang nyata, yang tidak bisa kupungkiri. Bagas lalu menggenggam bahu kursinya dan menatapku lebih dalam. Satu hal yang harus Mbak ingat. Aku menunggu. Tubuhku menegang. Mulai saat ini, jangan percaya siapapun, termasuk suami sendiri. Jari-jariku terasa dingin. Kehangatan ruangan seperti hilang. Suara-suara kecil di kios mendadak terasa jauh. Bagas, suaraku nyaris tidak terdengar. Aldo, tidak mungkin. Saya tahu Mbak ingin percaya, potong Bagas pelan. Tapi, ponselnya bicara hal lain. Aku mundur satu langkah. Pandangan mataku kabur. Sebagian dari diriku tidak ingin mendengar apapun lagi. Tapi sebagian lainnya justru merasa harus terus maju karena kebenaran. Biar bagaimanapun sakitnya, tetap harus diketahui. Bagas menghela napas panjang. Ia tidak menambahkan apa-apa lagi. Mungkin ia takut, atau mungkin ia merasa sudah terlalu jauh. Aku akhirnya melangkah pergi dengan langkah gontai. Di dalam mobil, aku memegang ponsel itu erat. Rasanya seperti memegang bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Suara Bagas perlahan masuk kembali ke dalam pikiranku. Jangan percaya siapapun. Termasuk Aldo, suamiku, orang yang sudah kujalani hidup bersamanya sekian lama, orang yang selalu kubela di depan siapapun. Apapun yang terjadi pada hubungan kami, aku yakin satu hal, hidupku berada di persimpangan yang tidak pernah kurencanakan. Dalam perjalanan pulang, aku mencoba menenangkan diri, mengatur napas, menyusun logika yang berantakan. Tapi semakin aku berusaha logis, semakin pertanyaan aneh muncul. Kenapa Aldo terlihat begitu panik pagi tadi? Kenapa ia tidak mau ponselnya disentuh siapapun? Dan, kenapa Bagas sampai harus berbisik seperti sedang dikejar bayangan? Ketika sampai di rumah, aku memandang pintu itu dengan perasaan yang berbeda. Pintu yang dulu terasa aman, kini terasa seperti batas antara kenyataan dan bahaya. Aku masuk perlahan, menutup pintu dengan hati-hati. Rumahku sore itu terasa seperti ruang asing yang belum pernah ku kenal. Setiap sudutnya terlihat sama, tapi hatiku merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah ada bayangan tipis yang mengintai dari balik dinding. Ponsel Aldo tergeletak di meja, menatapku dengan sunyi yang tak biasa. Benda kecil itu, yang semula hanya kupikir butuh diperbaiki, kini menjadi sumber rasa takut yang merambat seperti asap ke seluruh tubuhku. Aku duduk perlahan di sofa sambil meremas kedua tanganku. Dari tadi aku memantapkan diri untuk membuka isi ponsel itu, tetapi setiap kali jariku hampir menyentuh layarnya, jantungku berdegup keras hingga aku mundur lagi. Seakan ada dua suara yang bertarung di dalam diriku. Satu memaksaku mencari kebenaran, dan satu lagi menghalangiku agar semuanya tetap terlihat biasa. Tapi semuanya memang sudah tidak biasa lagi. Aku memejamkan mata dan mengingat wajah Bagas. Ketakutan disorot matanya, bukan ketakutan yang dibuat-buat. Ia bukan tipe yang mudah panik. Kalau sampai ia terlihat seperti itu, berarti apapun yang ada di ponsel Aldo, bukan hal remeh. Aku harus tahu, bisikku pada diri sendiri. Kalimat itu menjadi semacam mantra yang memaksa tanganku bergerak lagi. Aku mengambil ponsel Aldo. Layar menyala. Tidak ada sandi karena sistem belum benar-benar kembali ke default setelah perbaikan. Itu keuntunganku. Keberuntungan kecil di tengah rasa takut yang tak ku mengerti. Aku membuka menu pesan. Kosong. Aneh. Ponsel Aldo tak mungkin tanpa pesan. Ini bukan ponsel baru. Tidak mungkin kontak dan pesannya hilang begitu saja. Aku membuka galeri. Tidak ada foto kami. Tidak ada video. Seolah semuanya telah disapu bersih. Seperti rumah kosong tanpa kenangan. Dadaku terasa sesak. Apa semua ini sengaja dihapus? Ponsel ini terasa seperti tubuh tanpa jiwa. Hanya wadah luar yang tampak sama, tapi isinya bukan milik Aldo yang ku kenal. Aku menekan ikon folder file. Semuanya nol. Kecuali satu folder yang tidak pernah kulihat sebelumnya, cache data sistem tambahan. Namanya terdengar teknis, seperti folder sampah yang tidak penting. Tapi Bagas bilang ada file tersembunyi. Dan firasatku mengatakan folder ini bukan sekadar folder sistem. Aku ragu beberapa detik. Namun akhirnya kubuka folder itu. Isinya hanya satu file.
Satu file kecil bernama log_perjalanan. Hatiku seperti tersentak. Aldo tidak pernah membuat folder dengan nama seperti itu. Ia tipe laki-laki yang suka menyederhanakan segalanya, bukan yang ribet membuat catatan. Aku membuka file itu, dan tiba-tiba seluruh tubuhku dingin. File itu bukan log perjalanan seperti peta atau catatan aktivitas. Bukan. Isinya adalah sederetan pesan berformat teks, tapi bukan dari aplikasi pesan biasa. Teks yang tersimpan otomatis dari sistem, seolah pesan-pesan itu disembunyikan agar tidak mudah ditemukan. Pesannya singkat, bernada formal, tapi isinya, target akan tiba pada tanggal yang telah ditentukan. Pastikan transaksi berjalan. Tidak boleh ada saksi. Nomor cadangan jangan digunakan kecuali darurat. Perempuan itu tidak boleh tahu. Aku berhenti membaca. Dunia seolah berhenti bergerak. Perempuan itu? Siapa perempuan itu? Dan target? Transaksi? Tidak boleh ada saksi? Aku menutup mulutku dengan kedua tangan, menahan rasa mual yang tiba-tiba menghantam. Telapak tanganku dingin seperti es. Tulang belulangku rasanya lunglai. Kalimat-kalimat dalam file itu berputar begitu cepat di kepala, membuatku sulit bernapas. Ini, komunikasi apa? Bisikku lirih. Aku mencoba membaca ulang dari awal untuk memastikan bahwa aku tidak salah mengerti. Tapi kalimat-kalimat itu tetap sama. Tetap penuh rahasia. Tetap dipenuhi instruksi yang terdengar berbahaya. Aldo, suamiku, apa yang kau lakukan? Aku teringat tatapannya pagi tadi. Gelisah, tergesa, seperti ingin ponsel itu mati selamanya. Tatapan yang waktu itu kupikir hanya karena ia terlambat bekerja. Tapi sekarang aku tahu, itu bukan sekadar kegelisahan. Itu ketakutan. Ia takut aku melihat sesuatu. Dan rupanya, inilah sesuatu itu. Aku memijat pelipisku, mencoba mengembalikan napasku. Tapi tubuhku terus gemetar. Bukan hanya karena isi pesan itu menakutkan, tapi juga karena itu mengubah semua yang kukenal tentang Aldo. Apakah selama ini aku hidup dengan orang yang kukira baik, namun ternyata menyembunyikan sisi gelap yang tak pernah kubayangkan? Setelah beberapa menit berusaha menenangkan diri, aku memutuskan untuk mencari folder lain. Mungkin ada sesuatu lagi yang tersembunyi. File lain. Bukti lain. Apapun, agar aku bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Aku membuka pengaturan file tersembunyi. Scroll ke bawah. Tidak ada apa-apa. Aku membuka penyimpanan dalam. Kosong. Aku mencoba membuka aplikasi lain. Email, catatan, bahkan kalender. Semuanya tampak bersih, terlalu bersih. Tapi saat kubuka aplikasi panggilan, aku menemukan sesuatu. Ada 2 panggilan terakhir yang tidak berlabel. Hanya nomor panjang tanpa nama. Panggilan itu masuk pada malam yang sama ketika Aldo pulang sangat terlambat. Waktu panggilannya tak lama, sekitar beberapa detik saja. Tapi yang membuat bulu kuduku berdiri, nomor itu identik dengan nomor yang Bagas berikan di secari kertas tadi. Aku meremas ponsel itu kuat-kuat. Kenapa nomor itu sama? Pikiran buruk melintas cepat. Terlalu cepat. Apa Bagas sebenarnya ingin memberitahu sesuatu? Apa ia berusaha menyinggung hubungan antara nomor itu dan Aldo? Atau, apakah Bagas juga sedang terlibat sesuatu yang lebih besar dan ingin memperingatkanku dari sisi lain? Aku menggeleng keras. Tidak mungkin. Bagas bukan orang seperti itu. Tapi kata-katanya menggema lagi. Jangan percaya siapapun. Rumahku terasa semakin mencekam. Tiba-tiba, ponsel Aldo bergetar. Aku tersentak hingga hampir menjatuhkannya. Layar ponsel menyala, dan muncul pesan masuk. Pesan itu hanya terdiri dari 3 kata. Semua aman? Tidak ada nama pengirim. Hanya nomor acak yang terlihat asing. Nomor yang bahkan tidak bisa kulacak karena muncul tanpa kode negara, tanpa identitas. Dadaku seperti dicekik. Tanganku langsung dingin. Orang itu, siapapun dia, mengira Aldo sedang memegang ponselnya. Dan ia sedang menunggu jawaban. Aku menatap layar itu lama, sangat lama, sampai rasanya dunia berhenti. Apa aku harus menjawab? Apa aku harus diam? Atau apa aku harus memblokirnya?
Sebelum aku sempat memutuskan, pesan kedua masuk. Kita sudah sepakat. Jangan membuat masalah baru. Tubuhku seperti terpukul sesuatu yang besar. Jantungku berdetak kencang, terlalu kencang sampai terasa menyakitkan. Pesan ketiga masuk. Pendek, namun merupakan pukulan terbesar bagi hatiku. Kamu sudah urus istrinya? Aku membeku. Mataku membesar. Seluruh darahku serasa berhenti bergerak. Urus? Istrinya? Maksudnya? Aku? Mereka membicarakan aku? Ponsel itu terasa seperti bara panas di tanganku. Aku menjatuhkannya ke sofa, mundur beberapa langkah sambil menutup mulutku, berusaha tidak berteriak. Dadaku naik turun cepat. Napas memburu seolah aku habis dikejar sesuatu yang tak kasat mata. Kaki-kakiku gemetar hebat. Aku tidak tahu harus melakukan apa, atau apa arti pesan itu. Tapi satu hal jelas. Aku sedang dalam bahaya. Dan seseorang, mungkin Aldo, mungkin orang lain, sedang merencanakan sesuatu terhadapku. Rumah yang tadinya menjadi tempat paling aman, kini terasa seperti jebakan. Aku ingin menelepon Bagas dengan nomor cadangannya. Aku ingin bertanya segala hal. Aku ingin memohon penjelasan. Tapi ada satu suara kecil dalam diriku yang berkata, "Tunggu dulu, lihat dulu apa yang terjadi, jangan gegabah." Aku terdiam lama. Sampai pada akhirnya, aku mengambil ponsel itu lagi dengan tangan gemetar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku takut pulang ke rumahku sendiri. Pagi itu seharusnya menjadi pagi yang biasa. Aku bangun sedikit lebih awal, mencoba menenangkan pikiran dengan secangkir teh hangat. Namun rasa pahit yang tertinggal di lidah sama sekali tidak berasal dari minuman itu, melainkan dari kecemasan yang sejak semalam tak mau pergi. Ponsel Aldo masih tergeletak di meja makan, dengan retakan yang tampak seperti luka terbuka. Setiap kali mataku menangkapnya, dadaku terasa sesak. Seolah benda itu bukan sekadar ponsel rusak, tetapi bukti dari sesuatu yang belum ingin kuhadapi. Aku menarik napas panjang dan memutuskan bahwa hari ini aku harus membawa ponsel itu ke tempat servis. Tidak bisa ditunda. Tidak boleh menunggu sampai Aldo pulang. Langkahku pelan, namun mantap. Dalam hatiku, ada campuran antara takut dan penasaran yang terus mendorongku maju. Toko servis ponsel itu berada di pinggir jalan kecil, tidak jauh dari pusat kota. Tempatnya sederhana, dengan papan nama yang warnanya sudah mulai memudar. Saat aku melangkah masuk, aroma solder yang khas langsung menyergap hidungku, bercampur dengan bau plastik hangus yang samar. Seorang pria muda dengan rambut acak-acakan duduk di belakang meja, menunduk fokus pada ponsel yang sedang ia bongkar. Namanya Dimas. Setidaknya begitu yang tertera pada kartu nama kecil di depan meja kerjanya. Ketika aku mendekat, ia mengangkat wajahnya. Senyumnya ramah, tapi entah kenapa justru membuatku gugup. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanyanya. Aku mengeluarkan ponsel Aldo perlahan, seakan takut membuatnya jatuh satu kali lagi. "Ini, ponsel suami saya. Jatuh 2 kali. Layarnya mati total. Bisa diperbaiki?" Dimas mengambil ponsel itu. Ia memeriksanya dengan cepat, lalu mengerutkan dahi. Sepertinya bukan hanya layar. Sistemnya juga bermasalah. "Tapi saya coba lihat dulu, ya." Aku mengangguk. Ia membawa ponsel itu ke meja kerjanya. Suara obeng kecil, dentingan besi, dan klik dari perkakasnya terdengar jelas. Aku memeluk tas di pangkuan, menunggu dengan hawa hati yang tidak karuan. Beberapa menit berlalu tanpa suara dari Dimas. Ruangan seolah ikut menahan napas bersamaku. Hingga akhirnya, Dimas tiba-tiba memanggilku, suaranya pelan tapi tegang. "Bu, bisa kesini sebentar?" Aku berdiri, mendekat. "Kenapa?" Ia menatap ke arah pintu, memastikan tidak ada orang lain. Lalu mencondongkan tubuh dan berbisik dengan nada yang langsung membuat bulu kuduku berdiri. "Bu, saya sarankan Ibu segera ganti semua kunci rumah. Dan, blokir semua kartu yang terhubung ke rekening. Hari ini juga." Aku terpaku. Rasanya dunia berhenti berputar. "Kenapa kamu bilang begitu? Ada apa?" Dimas menelan ludah. Matanya menatapku dengan campuran iba dan kekhawatiran. "Saya tidak tahu detailnya, Bu. Tapi, ponsel ini,
Isinya sangat tidak wajar. Tanganku bergetar. Apa maksud kamu? Ia menggeleng cepat. Saya nggak berani buka lebih dalam tanpa izin. Tapi, ada folder yang terkunci dengan sistem keamanan berlapis. Biasanya, orang biasa nggak pakai pengamanan seperti itu. Dan ada beberapa aplikasi yang biasanya dipakai untuk transaksi rahasia. Aku membeku di tempat. Dadaku terasa seperti diperas dari dalam. Suami ibu mungkin terlibat hal yang berbahaya, bisiknya lagi. Aku mundur satu langkah, seolah kata-katanya adalah angin yang mendorong tubuhku. Tidak, Aldo bukan orang seperti itu. Suara itu keluar lirih, hampir tak terdengar, bahkan untuk diriku sendiri. Namun Dimas hanya menatapku dengan mata yang tidak berani berkata lebih jauh. Bu, percayalah, saya hanya ingin ibu aman. Aku menutup mulut dengan tangan, berusaha menahan suara yang hampir pecah. Ada detik panjang yang terasa begitu sunyi, sebelum Dimas membuka mulut kembali. Kalau ibu mau, saya bisa coba perbaiki layar dulu, tapi masalah isinya, sebaiknya ibu sendiri yang lihat. Biar ibu yang menentukan. Aku mengangguk pelan, meski kepala terasa berat dan pandanganku mulai kabur. Dalam hati, ada ketakutan yang pelan-pelan merayap. Ketakutan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ketakutan tentang Aldo. Tentang rumah kami, tentang kehidupan yang selama ini kuanggap sempurna. Aku duduk kembali, menunggu perbaikan layar sambil memeluk tas erat-erat. Ruangan itu berubah menjadi tempat yang terasa asing. Setiap detik berlalu begitu lama, dan setiap suara perkakas membuatku semakin cemas. Ketika akhirnya Dimas mengembalikan ponsel itu, dengan layar yang menyala dan meminta kode keamanan, aku memandangnya seakan itu adalah benda yang bisa mengubah hidupku. Mungkin memang akan begitu. Kalau ibu sudah siap, silakan buka sendiri, ucap Dimas pelan. Aku menelan ludah. Tangan gemetar ketika menerima ponsel itu kembali. Dan saat aku berdiri untuk pergi, Dimas sempat berkata sekali lagi dengan nada sangat serius. Hati-hati, Bu. Apapun yang ibu temukan nanti, jangan sampai suami ibu tahu dulu. Kalimat itu menancap di dadaku seperti duri panjang. Aku keluar dari toko itu dengan langkah goyah, menahan air mata yang berusaha keluar. Di dalam tas, ponsel Aldo terasa berat. Lebih berat dari sebelumnya. Seberat rahasia yang baru saja membayang-bayangi hidupku. Aku tahu hidupku tidak akan sama lagi setelah ini. Dan entah kenapa, firasatku mengatakan bahwa apa yang menunggu di dalam ponsel itu jauh lebih mengerikan daripada yang bisa kubayangkan. Aku duduk di dalam mobil cukup lama sebelum akhirnya keberanian itu muncul. Ponsel Aldo tergeletak di pangkuanku, seolah menatapku balik dengan diam yang menekan. Setiap detik berjalan seperti memaksa jantungku berdetak lebih keras, membuat telapak tanganku berkeringat. Aroma kabin mobil bercampur dengan hawa panas siang hari, membuat napasku terasa pendek. Rasanya seperti terjebak di ruangan sempit tanpa oksigen. Dan mungkin, secara emosional, memang begitu. Aku harus siap, apapun yang ada di dalamnya. Bisikku, entah untuk diriku sendiri atau untuk menguatkan hati yang sudah setengah patah. Kutarik napas panjang, lalu menekan tombol daya. Layar menyala sempurna. Kode keamanan. Hanya angka sederhana, yang selama ini kupikir hanya pengaman kecil biasa. Aku mengetikkan kode yang aku tahu, tanggal pernikahan kami, yang telah kuhafal tanpa perlu berpikir. Dan begitu layar terbuka, aku merasakan sesuatu yang sangat dingin menjalar dari punggung hingga ke ujung kaki. Tidak ada wallpaper foto kami. Tidak ada gambar kenangan. Hanya tampilan hitam dengan ikon-ikon yang terasa asing. Aldo mengganti semuanya. Tapi sejak kapan? Aku mulai membuka aplikasi satu persatu. Pesan, email, galeri. Semua tampak biasa. Terlalu biasa. Seperti ponsel yang baru direset, tetapi tidak sepenuhnya. Baru beberapa detik aku menjelajahi layar itu, sesuatu menarik perhatianku. Di pojok kanan bawah, ada sebuah folder kecil tanpa nama. Hanya ikon berbentuk titik 3 yang diwarnai gelap. Hampir tersamarkan. Folder itu seolah menunggu untuk ditemukan. Aku menelan ludah, mencari keberanian yang tersisa. Satu folder saja, hanya satu, ucapku lirih. Ketika aku menyentuh folder itu, layar langsung berubah.
Bukan isi folder. Bukan daftar file. Tapi permintaan kode keamanan kedua. Kode yang berbeda dari yang pertama. Kode ganda. Seperti yang dikatakan Dimas. Jantungku berdebar lebih keras. Aku tak pernah tahu Aldo memasang kunci seperti ini. Aldo tidak pernah punya alasan untuk merahasiakan apapun padaku. Bukan? Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Tanggal. Hari ketika Aldo pernah bersikap aneh, ketika ia pulang terlambat, ketika ia tidak mau melepas ponselnya meski kami sedang makan malam. Tiba-tiba ingatan itu terasa seperti petunjuk yang tertanam jauh di dalam benakku. Aku mengetik tanggal itu. Anehnya, layar terbuka. Sejenak aku tidak bernapas. Dan isi dari folder itu langsung membuat tubuhku membeku. Yang pertama kulihat adalah daftar nama. Puluhan, mungkin ratusan, tersusun dalam file teks. Beberapa nama asing. Beberapa terlihat seperti nama samaran. Namun yang membuat kepalaku berdenyut adalah beberapa nama yang aku kenal. Teman Aldo. Rekan kerjanya. Orang-orang yang sering datang ke rumah. Aku membuka salah satu file secara acak. Dan yang muncul membuat mulutku terbuka tanpa suara. Kalimat-kalimat itu bukan percakapan biasa. Bukan catatan pekerjaan. Tapi daftar transaksi. Nominal. Lokasi. Catatan kode. Aku tidak mengerti semuanya, tapi ada satu hal yang tidak bisa kupungkiri. Ini bukan hal wajar. Tangan kiriku menutupi mulut, sementara tangan kananku menggenggam ponsel begitu keras hingga sendi-sendi terasa sakit. Aldo, apa ini? Apa yang kamu lakukan selama ini? Suara itu hampir tak terdengar. Suara seorang wanita yang baru menyadari bahwa dunia yang ia bangun selama ini hanyalah bayangan. Aku membuka file berikutnya. Kali ini bukan teks, melainkan foto. Foto seseorang. Foto tempat yang tidak kukenali. Foto dokumen. Foto plat kendaraan. Beberapa foto bahkan menampilkan seseorang sedang menyerahkan sesuatu, diblur, tapi tetap terlihat mencurigakan. Aku menahan napas, merasa mual. Aku tidak boleh melihat ini, bisikku, tapi jariku terus bergerak seperti dikendalikan rasa ingin tahu yang bercampur dengan rasa takut. Dalam salah satu folder bernama cadangan, aku menemukan hal yang membuat tubuhku gemetar hebat. Sebuah rekaman suara. Hanya beberapa detik. Aku menekan tombol putar. Suara Aldo muncul. Panas, tergesa, dan penuh tekanan. Semua sudah siap. Pastikan tidak ada yang tahu. Kalau sampai bocor, habis kita. Aku menjatuhkan ponsel ke pangkuan tanpa sadar. Air mataku turun begitu saja. Apa yang kamu lakukan, Aldo? Kenapa aku tidak tahu apa-apa? Tiba-tiba, di tengah tangis yang belum sempat mereda, ponsel itu kembali menyala dengan pesan yang muncul otomatis. Pesan dari aplikasi yang tidak kuketahui. Aplikasi yang mungkin tersembunyi. Lokasi aktif. Status, aman. Pengawasan pasif berjalan. Aku membeku, lagi. Ini bukan hanya tentang foto, nama, atau transaksi. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Seolah ponsel itu bukan sekadar alat komunikasi, tapi bagian dari sesuatu yang bersifat rahasia. Tiba-tiba sebuah pemikiran menabrak kepalaku, membuat napas tercekat. Bagaimana jika selama ini Aldo bukan pria yang kukenal? Bagaimana jika ponsel ini menyimpan hal yang bisa membahayakan kami berdua? Bagaimana jika aku sudah membuka sesuatu yang seharusnya tidak pernah kusentuh? Aku menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhku gemetar tanpa bisa dikendalikan. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku merasa takut terhadap suamiku sendiri. Keheningan di dalam mobil terasa seperti perangkap. Udara panas siang hari menempel di kulitku, membuat napasku pendek dan dada terasa sesak. Ponsel Aldo masih tergeletak di pangkuan, seakan menatapku balik dengan dingin, seperti benda hidup yang menyimpan amarah. Aku tidak berani menyentuhnya lagi. Tidak setelah yang kulihat barusan. Pikiran-pikiranku berputar cepat, terlalu cepat, hingga rasanya kepala ini akan pecah. Semua hal yang selama ini kupahami tentang Aldo, tentang pernikahan kami, tentang hidup kami yang tampak damai dan biasa saja, kini seolah runtuh di hadapan mataku. Aku harus pulang, bisikku,
Meskipun dalam hati aku tahu pulang pun tidak terasa aman lagi. Tanganku gemetar saat menyalakan mesin mobil. Kaki ini seperti kehilangan tenaga ketika menginjak pedal gas. Jalan raya yang biasanya terasa biasa saja, kini tampak seperti lorong panjang yang bisa menelan siapa saja yang tidak waspada. Dan sejak aku memutar mobil, ada sesuatu yang mulai terasa janggal. Sebuah motor hitam, tanpa plat terlihat, mengikuti dengan jarak yang mencurigakan. Awalnya aku mencoba mengabaikan. Mungkin kebetulan. Tapi setelah aku berbelok ke arah berbeda, motor itu ikut berbelok. Setelah aku memperlambat kendaraan, motor itu juga memperlambat. Dadaku langsung berdegup seperti hendak pecah. Jangan-jangan, ini ada hubungannya dengan ponsel Aldo? Aku menggigit bibir, mencoba menenangkan diri, namun rasa takut itu semakin kuat. Ketika akhirnya aku menginjak gas lebih dalam, motor itu tetap mengikuti. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Tepat di jarak yang cukup untuk mengawasi. Tanganku berkeringat di atas kemudi. Aku merasa seperti sedang dikejar sesuatu yang tak kasat mata. Tidak mungkin. Ini pasti hanya pikiran burukku. Namun kalimat itu terasa seperti kebohongan yang kuucapkan pada diriku sendiri. Saat aku hampir sampai rumah, motor itu tiba-tiba berhenti di tikungan. Pengendaranya menepikan kendaraan dan duduk diam, seperti menunggu. Seolah hanya ingin memastikan aku benar-benar pulang ke rumah. Aku mempercepat mobil memasuki halaman. Pintu pagar kututup cepat, hampir menabrakkan besinya karena panik. Tanganku masih bergetar ketika aku mematikan mesin mobil. Begitu masuk ke dalam rumah, aku langsung mengunci pintu. Lalu mengunci lagi. Lalu memasang slot kecil yang jarang kupakai. Tidak pernah sekalipun aku merasa rumahku sendiri seperti benteng darurat yang kubangun, karena takut pada serangan. Butuh beberapa detik sebelum aku berani bergerak lagi. Ponsel Aldo masih berada di dalam tas. Dan meskipun aku ingin membuangnya jauh-jauh, aku tahu aku tidak bisa. Tidak sebelum aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku meletakkan tas di atas meja dapur dengan pelan, seolah tas itu bisa meledak kapan saja. Saat itu, sebuah pertanyaan besar mulai menghantui kepalaku. Bagaimana jika orang yang mengikutiku tadi sebenarnya mengawasi Aldo? Bagaimana jika mereka tahu aku membuka sesuatu yang tidak boleh dibuka? Jantungku berdetak semakin keras. Dan seolah menjawab ketakutanku, tiba-tiba, ponsel Aldo bergetar dari dalam tas. Satu getaran. Lalu diam. Aku terpaku, udara seperti hilang dari paru-paruku. Kuraih tas itu perlahan, membuka resletingnya dengan hati-hati. Layar ponsel menyala. Ada satu notifikasi. Perangkat tidak dikenal mencoba mengakses lokasi Anda. Aku menutup mulut dengan tangan. Perangkat tidak dikenal. Artinya, seseorang sedang melacak. Bukan Aldo. Bukan aku. Seseorang dari luar. Ya Tuhan. Air mataku mulai mengalir tanpa kusadari. Ketakutanku tiba-tiba melompat ke level yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Lututku lemas. Aku harus duduk agar tidak jatuh. Aku memegang kepala dengan kedua tangan, mencoba berpikir jernih. Apa yang harus kulakukan? Siapa yang harus kuhubungi? Haruskah aku melapor polisi? Namun pikiran itu segera kutepis. Bagaimana kalau polisi justru bagian dari masalah ini? Bagaimana jika Aldo terkait dengan sesuatu yang lebih besar dari yang kukira? Sesuatu yang ada orang-orangnya di mana-mana? Sesuatu yang membuat Dimas ketakutan hanya dengan melihat isi ponselnya? Pikiranku terjun bebas, menciptakan skenario-skenario buruk yang membuat tubuhku makin menggigil. Aku memandangi ponsel Aldo lagi. Dan disinilah semuanya menjadi lebih menyeramkan. Layar kembali menyala. Tapi kali ini, bukan notifikasi biasa. Layar menampilkan peringatan merah, seperti sistem yang dipaksakan masuk oleh pihak luar. Pengawasan aktif dihentikan. Mode darurat dinonaktifkan. Aku mengerutkan dahi. Apa maksudnya? Dan sebelum aku sempat memahami, sebuah pesan tak dikenal masuk. Tanpa nama, tanpa nomor. Hanya satu kalimat. Berhenti membuka apapun. Dia akan pulang lebih cepat hari ini. Aku terdiam. Darahku seperti berhenti mengalir. Siapa yang mengirim pesan itu?
Bagaimana mereka tahu aku membuka sesuatu? Bagaimana mereka tahu Aldo akan pulang cepat? Aku memeluk tubuhku sendiri, merasa seluruh ruangan menciut tiba-tiba. Dan di saat kepanikan itu mencapai puncaknya, pintu rumah berbunyi. Bukan pintu depan, tapi pintu samping. Pintu yang hanya Aldo gunakan. Pintu yang tidak pernah dipakai orang lain. Suara kunci berputar. Suara yang sangat aku kenal. Suara yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Luz, kamu di rumah? Suaranya tenang. Sangat tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang mungkin menyimpan rahasia sebesar ini. Aku membeku. Aldo pulang. Dan aku belum sempat menyembunyikan apapun. Suara pintu samping yang terbuka membuat seluruh tubuhku kaku seperti batu. Nafasku tertahan di tenggorokan, tak bisa bergerak, tak bisa berpikir jernih. Setiap detik terasa seperti bergulir sangat pelan, seolah waktu sedang menunggu untuk melihat keputusan apa yang akan kuambil. Luz, kamu di mana? Suara Aldo terdengar dari lorong samping. Tenang, santai, seolah tidak ada sesuatu yang aneh. Seolah dia pulang seperti hari-hari biasanya. Tapi justru disitulah letak horornya. Ketika seseorang yang kau curigai terdengar sangat normal. Aku berdiri dengan cepat, hampir tersandung kursi. Air mataku yang sempat turun tadi belum sempat kering, dan aku menghapusnya dengan gerakan gugup. Ponsel Aldo masih tergeletak di meja dapur. Layarnya redup namun menyimpan rahasia yang membuat jantungku memukul-mukul dari dalam. Aku ingin menyembunyikannya, tapi tidak punya waktu. Langkah Aldo semakin dekat. Aku menarik napas panjang, atau mungkin hanya sepotong napas, lalu mencoba menenangkan diri. Namun tubuhku gemetar hebat. Kaki ini terasa rapuh, seperti kapan saja bisa roboh. Ketika Aldo muncul di ambang pintu dapur, matanya langsung menangkap sosokku. Mata yang dulu begitu hangat, kini terasa seperti dua titik gelap yang tidak bisa kubaca. Luz? Ia mengerutkan dahi. Kenapa wajahmu pucat begitu? Aku memaksakan senyum yang rasanya seperti retakan di kaca tipis. Tadi, pusing sedikit. Aldo melangkah masuk. Langkahnya tenang, tapi ada sesuatu dalam gerakannya yang terasa berbeda. Aku tidak tahu apakah aku yang melihatnya dengan cara baru, atau memang ada perubahan pada dirinya. Ia memperhatikan wajahku lama. Terlalu lama. Pusing kenapa? Suaranya terdengar lembut, tapi ada nada yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku mundur setengah langkah. Hanya kecapean. Aldo tidak langsung menjawab. Pandangannya kemudian jatuh pada meja dapur. Tepat ke arah tas yang terbuka. Ke arah ponselnya. Tubuhku menegang refleks. Aldo mengangkat alis pelan. Kamu, pegang ponsel aku. Aku menelan ludah. Tidak bisa menutupi, tidak bisa bohong begitu saja. Iya, layarnya rusak. Aku bawa ke tempat servis. Keheningan jatuh. Keheningan yang sangat tidak enak. Lalu Aldo tersenyum. Tersenyum, tapi tidak sampai ke mata. Oh, bagus. Aku memang mau bawa ke tempat servis, tapi belum sempat. Ia mendekat sambil menatap ponsel itu. Diperbaiki apa saja? Aku hampir tidak bisa menggerakkan bibir. Hanya layarnya. Itu saja. Aldo meraih ponselnya perlahan. Gerakan yang sangat tenang, tetapi membuat jantungku serasa terjun ke dalam lubang gelap. Ia membalik ponsel itu, menatap layarnya. Selama beberapa detik aku menahan napas. Kalau ia membuka layar itu sekarang dan melihat bahwa folder tersembunyi sudah kubuka, aku memejamkan mata sesaat. Namun yang kulakukan justru membuatku lengah. Ketika aku membuka mata, Aldo sedang menatapku. Bukan sekadar menatap, mengamatiku. Luciana. Nadanya berubah, lebih lembut, lebih menenangkan, tapi justru terasa mencekik. Kamu kelihatan tegang. Ada apa? Tidak, tidak. Jangan lakukan ini. Jangan pura-pura peduli. Namun wajah Aldo, wajah yang kukenal selama ini, membuatku ingin runtuh. Aku mencoba tersenyum, tapi bibirku bergetar. Tidak, Aldo. Aku hanya lelah. Itu saja. Aldo menyentuh pipiku. Sentuhan yang biasanya membuatku nyaman,
kini membuat kulitku terasa seperti disiram air dingin. Kamu yakin? Aku mengangguk, padahal hatiku panik. Namun Aldo tidak mengalihkan pandangannya. Ia memegang daguku, membuatku menatapnya langsung. Luciana, katanya pelan, kamu bohong. Suasana di dalam ruangan seketika berubah. Aku merasa udara terhisap keluar dari paru-paru. Aldo tidak pernah mengatakan kalimat itu sebelumnya. Tidak pernah menatapku dengan tatapan seperti itu. Tatapan yang seolah menembus, mencari jawaban tersembunyi. Suaraku pecah. Aku tidak bohong. Tapi Aldo hanya tersenyum tipis. Senyum yang membuat telapak tanganku berkeringat dingin. Ponsel ini. Ia mengangkatnya sedikit. Tidak mungkin kamu cuma benerin layar. Aku membeku. Aldo menatap titik tertentu di ponselnya. Layar yang masih terkunci, tapi ia bisa melihat bahwa sistem keamanan kedua sudah terbuka. Ada sesuatu yang hilang, katanya datar. Dan folder yang harusnya terkunci. Ia menggeser layar. Hatiku seperti keluar dari tubuhku. Baru saja dibuka. Aku mundur. 1 langkah. 2 langkah. Aldo menatapku tajam, bukan lagi seperti suami, tapi seperti seseorang yang sedang menilai ancaman. Luz, ucapnya pelan, apa saja yang kamu lihat? Aku menggeleng cepat. Aku tidak lihat apa-apa. Aldo mengangkat wajah, menahan tawa yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Tawa pendek, kering, tanpa emosi. Kamu pikir aku percaya? Dadaku naik turun. Napasku kacau. Kenapa kamu punya folder seperti itu? Data apa itu? Aldo, jawab aku. Untuk pertama kalinya, Aldo tidak menjawab. Ia hanya memandangku dengan tatapan kosong, yang membuatku sadar bahwa suamiku ini bukan orang yang kukira. Luciana. Nada suaranya berubah. Dingin, tegas, mengancam. Sekarang kamu harus bilang. Apa yang kamu lihat? Air mataku turun tanpa bisa kutahan. Aku takut, Aldo, aku. Jangan menangis. Nada itu bukan menenangkan, tapi memperingatkan. Aku tersentak. Aldo mendekat selangkah lagi. Dan dengan suara pelan, sangat pelan, ia berkata, kalau kamu membuka sesuatu yang tidak seharusnya kamu buka, itu bisa membahayakan kamu. Dan aku. Dan orang lain. Jantungku berhenti sejenak. Kedua kaki ini terasa seperti tidak lagi menapak lantai. Aldo menatapku, kali ini lebih lembut, namun justru lebih menakutkan. Luz. Ia menurunkan suara hingga hampir seperti bisikan. Apapun yang kamu lihat tadi, lupakan. Aku menggigit bibir, menahan isak. Namun sebelum aku bisa menjawab, Aldo melakukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Ia mematikan ponselnya, lalu memasukkannya ke dalam saku. Dan dengan suara tenang yang menutupi sesuatu yang gelap, ia berkata, mulai malam ini, aku yang pegang semua kunci. Aku terpaku. Apa maksudnya? Aldo tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan melewatiku, menyentuh bahuku pelan, dan membisik di telingaku. Kita tidak ingin ada orang asing masuk rumah ini, kan, Luz? Tubuhku gemetar hebat. Karena untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa aku terjebak di rumah yang sama. Dengan seseorang yang mungkin bukan lagi suamiku. Aku tidak pernah menyangka bahwa malam yang sunyap inilah yang akan menentukan arah hidupku. Sejak siang tadi, sejak kata-kata teknisi itu terus bergema di kepala, aku hidup dalam keadaan seperti berdiri di ujung tebing. Setiap hembus napas bisa membuatku jatuh. Namun malam ini, semuanya berubah menjadi lebih nyata. Lebih menakutkan. Rumah terasa lebih dingin dari biasanya, meski semua jendela sudah kututup rapat. Aku mematikan lampu ruang tengah, meninggalkan hanya lampu meja kecil yang temaram. Cahaya kuningnya menyorot ke dinding, menciptakan bayang-bayang yang membuatku semakin gelisah. Telepon rumah beberapa kali berdering. Nomor tak dikenal. Aku diam. Kupandangi layar itu tanpa berani mengangkat. Entah dari mana, firasat buruk terus mendekat. Seperti seseorang mengintip dari balik tirai,
menunggu waktu yang tepat untuk menerkam. Ketika dering itu berhenti, suara dari luar rumah menggantikan suara langkah. Pelan. Lalu berhenti tepat di teras. Aku menahan napas. 5 detik. 10 detik. Sampai akhirnya, terdengar tok, tok, tok. Ada yang mengetuk pintu. Bukan keras, tapi jelas. Tubuhku menegang. Tanganku bergetar saat meraih ponselku. Lalu suara itu datang. Suara yang paling ku kenal selama ini. Suara yang selama ini menenangkan, tapi kini justru membuat tubuhku merinding. Sayang, buka pintunya. Aku tahu kamu ada di dalam. Aldo. Aku mundur perlahan. Ada ketakutan aneh yang merayap, seperti tubuhku memahami bahaya sebelum pikiranku sempat berpikir jernih. Kenapa kamu gak angkat telepon? Suara Aldo terdengar lebih tegang. Kita harus bicara. Sekarang. Hatiku berdebar keras. Bagaimana dia bisa pulang lebih cepat? Kenapa dia terdengar seperti seseorang yang sedang mengejar sesuatu? Aku tak menjawab. Tak berniat membuka pintu. Aku mengintip melalui celah jendela kecil yang tertutup tirai. Aldo berdiri di depan pintu. Kepalanya menunduk, bahunya naik turun seperti menahan emosi. Ponselnya tak ada di tangannya. Dia bahkan datang tanpa tas kerja. Ada sesuatu yang tidak beres. Sangat tidak beres. Pikiranku kembali pada rekaman yang kulihat dari ponselnya tadi. Suara laki-laki yang menyebut namaku. Suara Aldo sendiri, yang mengatakan hal menakutkan, hal yang sampai sekarang belum bisa sepenuhnya kulegitimasi sebagai nyata. Aku ingat juga sebuah pesan suara yang lebih panjang yang belum sempat kudengar seluruhnya. Pesan itulah yang membuat teknisi panik. Pesan itulah yang membuat dia berkata agar aku mengganti kunci rumah. Dan kini, orang yang sama mengetuk pintuku, meminta masuk. Aku mundur 3 langkah lagi. Menggenggam gagang lemari tempat aku menyembunyikan sesuatu barusan, surat-surat penting dan ponsel Aldo yang sudah kubungkus rapat. Lucy. Aldo kembali mengetuk, kini sedikit lebih keras. Kamu bikin aku khawatir. Bukain pintunya. Kita bicarakan baik-baik. Aku janji, aku gak akan marah. Napasnya terdengar jelas dari balik pintu. Suasana begitu sunyi hingga suara detak jam dinding terasa seperti pukulan keras. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan, menahan isak yang hampir lolos. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena sedih, tapi karena takut. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku takut pada suamiku sendiri. Tiba-tiba, pintu diguncang. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat jantungku hampir melompat keluar. Lucy, kenapa kamu ngunci pintunya? Biasanya nggak pernah. Ada apa? Siapa yang ngasih ide kamu ganti kunci? Hah? Nada suaranya berubah. Tidak lagi memohon. Lebih tajam. Lebih mengancam. Aku menutup telingaku. Tidak sanggup mendengarnya. Sayang, buka. Aku cuma mau ambil sesuatu. Setelah itu aku pergi. Aku nggak akan ganggu kamu. Aku tahu itu bohong. Aku tahu Aldo tidak pernah datang hanya untuk mengambil sesuatu tanpa menuntut penjelasan panjang. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Lalu aku menjauh dari pintu dan masuk ke kamar. Kupandangi ponsel Aldo yang sudah kubungkus di dalam tas kain kecil. Ada bagian dari diriku yang tahu bahwa benda ini adalah kunci segalanya. Kunci kebenaran, kunci ancaman, dan mungkin kunci keselamatanku. Aku memutuskan satu hal. Malam ini, aku harus keluar dari rumah ini. Harus. Karena apapun yang ada di balik pintu itu, aku tidak yakin aku bisa menghadapinya sendirian. Ketika aku mencari kunci mobil, ketukan di pintu berhenti. Sunyi. Benar-benar sunyi. Pertanda buruk. Aku menahan napas. Menunggu. Mencoba mendengar suara apapun. Langkah, suara gesekan, apa saja. Tak ada. Sampai kemudian, terdengar suara lain. Suara yang membuat tengkukku meremang. Suara gagang pintu jendela belakang. Pelan. Seperti seseorang sedang menguji apakah jendelanya bisa dibuka. Dadaku seketika seperti ditusuk. Aldo tidak lagi berdiri di pintu depan. Dia mencoba masuk dari belakang. Aku mundur perlahan,
Tanganku gemetar hebat. Kunci mobil berada di saku celanaku. Tas kecil berisi ponsel Aldo ku genggam erat. Aku tahu aku tidak punya banyak waktu. Aku harus pergi. Sekarang juga. Di luar sana, langkah kaki itu semakin jelas. Semakin dekat. Semakin menakutkan. Sambil menahan napas, aku menuju pintu samping rumah, pintu kecil yang nyaris tidak pernah kami gunakan. Kuputar kuncinya pelan. Kubuka hanya sedikit. Angin dingin malam menerpa wajahku, membawa serta aroma tanah basah. Aku melangkah keluar. Perlahan. Hingga akhirnya, aku berlari. Tanpa menoleh. Tanpa berani memikirkan apa yang terjadi di belakangku. Hanya satu hal yang berputar di kepalaku. Aldo tidak boleh tahu bahwa aku sudah melihat isi ponselnya. Tidak malam ini, tidak sebelum aku siap menghadapi semuanya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa aku sedang melarikan diri dari orang yang kucintai. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa mengemudi sejauh ini. Yang aku tahu, tubuhku bergetar, napasku pendek-pendek, dan pikiranku penuh dengan ketakutan yang menekan dari segala arah. Aku berhenti di depan sebuah minimarket yang lampunya masih terang. Tempat ini tidak jauh dari rumah, tapi cukup jauh untuk membuatku merasa sedikit aman. Mobilku parkir di sudut, di bawah lampu yang remang namun tidak gelap. Aku mematikan mesin. Dunia tiba-tiba terasa sunyi, seperti semua suara ditarik keluar dari udara. Aku masih bisa merasakan denyut jantungku di tenggorokan. Tas kain kecil berisi ponsel Aldo kutaruh di pangkuanku. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri, meski tangan ini masih gemetar. Aku harus mendengar pesan itu. Pesan yang membuat teknisi panik. Pesan yang katanya mengancam nyawaku sendiri. Di dalam mobil yang gelap, hanya cahaya dari layar ponselku sendiri yang memantul di kaca. Namun bukan ponselku yang ingin kubuka. Aku mengambil ponsel Aldo, yang layarnya kini sudah dihidupkan oleh teknisi dengan mode darurat. Ponsel itu dingin. Dingin seperti benda mati yang menyimpan sesuatu yang mengerikan. Aku membuka folder rekaman suara. Di sana ada beberapa file. Tapi satu file ditandai dengan ikon kecil merah, rekaman terakhir sebelum ponsel itu rusak. Judulnya hanya satu kata, rencana. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa kering. Kutekan tombol play. Suara statis terdengar dulu, seperti suara kaset lama. Lalu, suara Aldo. Bukan suara Aldo yang kukenal. Ada nada dingin di dalamnya. Nada yang selama ini tidak pernah dia tunjukkan padaku. Besok malam kita jalan. Lucy gak bakal curiga. Dia selalu percaya sama aku. Aku terhenyak. Dunia seperti membeku. Ada suara laki-laki lain di belakangnya, samar tapi jelas. Lu yakin? Istri lu itu pinter lo. Kalau tahu dikit aja, bisa runyam. Aldo tertawa kecil, tawa yang belum pernah kudengar sebelumnya. Tawa yang membuat bulu kuduku meremang. Udah. Gue yang urus. Kunci rumah masih pakai yang lama. Dan kalau dia lihat sesuatu yang gak seharusnya, ya udah, kita jalankan opsi 2. Aku langsung menutup mulutku, menahan napas yang hampir terputus. Opsi 2? Apa itu? Apa maksud Aldo? Rekaman belum selesai. Aku memutar kembali. Aldo melanjutkan, dengan suara rendah, seperti membicarakan hal yang tidak ingin didengar siapapun. Jadi gini, gue udah siapin semuanya. Akses ke rekening dia ada di ponsel ini. Passwordnya udah gue dapat. Kalau waktunya udah pas, lu tinggal transfer sisanya. Setelah itu, selesai. Aku terdiam. Darahku seolah berhenti mengalir. Rekeningku, uangku, kenapa Aldo bicara soal transfer? Soal akses? Suara laki-laki satunya menggeram pelan. Dan istri lu? Ada jeda panjang. Sangat panjang. Cukup panjang untuk membuatku ingin menghentikan rekaman, tapi tubuhku terlalu kaku untuk bergerak. Kemudian Aldo menjawab pelan, tapi jelas. Setiap kata menusukku seperti jarum. Tenang aja. Kalau dia mulai curiga, atau kalau dia tahu lebih banyak, tinggal kita bersin. Gampang. Aku langsung menutup ponsel itu. Tanganku terlepas dari tas. Napas keluar tidak beraturan. Beresin. Aldo bilang, beresin.
Aldo bicara tentang aku. Tentang istrinya sendiri. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan lagi karena sedih. Tapi karena pengkhianatan yang begitu dalam, tajam seperti luka yang baru saja teriris. Aku memeluk tubuhku sendiri. Suara rekaman itu terus berputar di kepalaku meski ponselnya sudah kututup. Aldo memanfaatkanku. Aldo mengakses rekeningku. Aldo merencanakan sesuatu, entah apa, bersama seseorang. Dan jika aku tahu terlalu banyak, dia punya opsi 2. Sebuah gambaran buruk muncul di kepalaku. Sesuatu yang selama ini tidak pernah kubayangkan. Sesuatu yang membuatku merasa perutku mengeras dan kepala berputar. Aldo, suamiku, pria yang selama ini tidur di sebelahku, pria yang selama ini kupercaya sepenuh hati. Dia bukan seperti yang kukira. Bukan sama sekali. Aku menggigit bibir sampai terasa asin oleh darah sendiri. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa kembali ke rumah. Tidak malam ini, tidak besok. Mungkin tidak pernah. Aku harus mencari tempat berlindung. Harus menemukan seseorang yang bisa kupercayai, meski itu berarti aku harus menelan rasa malu dan ketakutan sekaligus. Namun saat aku menyalakan mobil, ponselku sendiri tiba-tiba berbunyi. Satu pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. Pesannya hanya satu kalimat. Singkat, tajam. Menghantam jantungku seperti palu godam. Luciana, jangan pikir kamu bisa lari. Aku menjatuhkan ponselku. Jari-jariku dingin. Mataku membesar. Bagaimana mereka tahu? Bagaimana mereka tahu aku ada di luar? Bagaimana mereka tahu aku membaca rekaman itu? Dunia terasa semakin menciut. Seolah bayangan gelap merayap dari segala arah. Aku buru-buru menyalakan mobil dan tancap gas. Tanpa menoleh. Tanpa peduli kemana aku pergi. Aku hanya tahu satu hal. Jika aku tetap diam, aku bisa hilang begitu saja. Dan tidak ada yang akan tahu apa yang sebenarnya terjadi padaku. Malam itu, pelarian yang sebenarnya baru saja dimulai. Mobil melaju menembus gelapnya malam. Namun pikiranku jauh lebih gelap dari jalan di depanku. Setiap detik terasa seperti tarikan napas terakhir. Pesan singkat yang barusan masuk, terus terngiang di kepalaku. Luciana, jangan pikir kamu bisa lari. Siapa yang mengirim pesan itu? Aldo? Atau seseorang yang bersama dia di rekaman itu? Semua kemungkinan membuatku merinding. Aku akhirnya membelok ke sebuah daerah yang cukup jauh dari rumah. Sebuah halaman masjid kecil di dekat jalan raya. Tempat itu tenang, lampunya redup, dan tidak banyak kendaraan lewat. Aku memarkir mobil di sudut, menutup semua tirai jendela mobil, lalu mematikan mesin. Hanya suara nafasku sendiri yang terdengar, berat dan terputus-putus. Aku masih memegang tas kain kecil itu. Ponsel Aldo ada di dalamnya. Seakan benda itu hidup, mengawasi, mengancam. Tenang, Luciana. Aku berbisik pada diri sendiri. Tapi suaraku sendiri terdengar begitu rapuh. Aku harus berpikir jernih. Aldo sudah bukan lagi suami yang kukenal. Kebenaran ini menyakitkan, tapi harus kuterima jika ingin selamat. Aku harus mencari bantuan. Orang yang bisa dipercaya. Dan hanya satu nama yang terlintas di pikiranku. Nadia. Sahabatku sejak sekolah menengah. Seseorang yang selalu ada dalam situasi terburukku. Aku menghubunginya. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua juga tidak. Tapi pada panggilan ketiga, suara paniknya langsung menyambutku. Lucy, ini udah malam banget. Kamu kenapa? Suaramu? Kamu nangis? Aku ingin menjawab, tapi suaraku pecah. Lebih banyak isak daripada kata-kata. Lucy, kamu di mana? Tolong jawab. Kamu bikin aku takut. Dengan susah payah, aku menjelaskan. Tidak semuanya, karena sebagian saja sudah cukup membuat nadanya berubah drastis. Kamu jangan ke rumah. Kamu jangan pulang. Kamu tunggu aku. Aku jemput kamu sekarang juga. Jangan keluar dari mobil. Jangan sama sekali. Aku mengangguk meski dia tidak bisa melihat. Untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa sedikit tidak sendirian. Sekitar beberapa menit kemudian, atau entah berapa lama sebenarnya, waktu terasa seperti pasir yang terbang tak beraturan,
mobil Nadia akhirnya berhenti di belakang mobilku. Dia keluar sambil berlari kecil, wajahnya pucat dan penuh kekhawatiran. Ketika pintu mobilku terbuka, dia langsung memelukku. Aku pecah lagi. Dan kali ini, aku menangis sejadi-jadinya. Luciana, kamu lihat aku, ya? Kamu aman. Kamu sama aku sekarang. Nadia menepuk punggungku pelan. Apapun yang terjadi, kita hadapi bareng-bareng. Tapi kamu harus bilang semuanya sama aku. Semuanya. Dan aku pun menceritakan semuanya. Dari awal sampai rekaman itu. Sampai ancaman pesan tadi. Sampai Aldo mencoba masuk dari jendela belakang rumah. Wajah Nadia berubah beberapa kali. Takut, marah, terkejut, tak percaya. Tapi tidak sekalipun dia membiarkan aku merasa sendirian. Lucy, kamu tahu ini artinya apa, kan? Tanya Nadia pelan. Aku menunduk. Aldo, bukan hanya selingkuh. Dia merencanakan sesuatu yang lebih daripada itu. Aku menggigit bibir. Ya, aku tahu. Tapi aku belum siap mengatakannya keras-keras. Kita ke kantor polisi sekarang juga? Katanya mantap. Aku tercekat. Malam-malam begini? Justru malam ini. Kamu gak boleh nunggu sampai pagi. Kita lapor ancaman. Kita kasih rekamannya. Kamu punya bukti kuat. Aku ragu. Tidak karena takut pada polisi. Tapi karena bagian tergelap dalam hatiku belum siap menerima kenyataan bahwa suamiku adalah ancaman terbesar dalam hidupku. Namun Nadia menggenggam tanganku. Kalau kamu tetap diam, Aldo masih punya waktu. Kamu ngerti maksudku, kan? Aku mengangguk pelan. Dan itu cukup. Kita pergi sekarang. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, jalanan kosong seperti tak berujung. Lampu-lampu jalan memantul di kaca jendela, membuat bayanganku sendiri terlihat seperti orang asing yang sedang menatap balik. Ponselku kembali bergetar. Satu pesan lagi masuk. Aku hampir tidak berani membukanya. Tapi akhirnya aku melakukannya. Isinya foto. Foto halaman rumahku. Tapi terlihat jelas sosok seseorang berdiri di depan pintu. Aldo. Kepalanya menengok ke arah jalan. Seolah sedang mencari sesuatu. Atau seseorang. Dan di bawah foto itu ada tulisan pendek. Kamu seharusnya tetap di rumah. Aku hampir muntah melihatnya. Tanganku dingin dan gemetar. Nadia langsung meraih ponselku. Wajahnya berubah panik. Kita harus cepat. Ini udah bukan masalah rumah tangga, Lucy. Ini bahaya nyata. Aku mengangguk dengan air mata yang tidak berhenti jatuh. Setibanya di kantor polisi, semuanya berjalan seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Laporan dibuat. Rekaman suara diputar. Pesan ancaman ditunjukkan. Petugas yang berjaga langsung memanggil penyidik piket malam itu. Wajah mereka serius. Lebih serius daripada yang pernah kulihat sebelumnya. Bu Luciana, mulai malam ini ibu kami minta berada di tempat aman. Kami akan kirim anggota untuk mengamankan rumah ibu. Suami ibu akan kami cari untuk dimintai keterangan. Aku mengangguk pasrah. Tidak ada energi tersisa untuk bertanya apapun. Namun saat aku duduk di kursi kantor polisi, dengan Nadia memeluk bahuku, sebuah kenyataan pahit menyergapku. Hidup yang kukenal selama ini telah runtuh. Dan aku tidak yakin apakah aku bisa kembali seperti dulu. Beberapa jam kemudian, saat fajar hampir datang, seorang polisi menghampiriku. Bu Luciana, kami menemukan sesuatu di rumah ibu. Jantungku berhenti sesaat. Menemukan apa? Polisi itu menatapku lama, seolah mencari cara paling lembut untuk menyampaikan berita buruk. Namun tidak ada cara lembut untuk mengatakan hal seperti ini. Kami menemukan jejak seseorang mencoba masuk dengan paksa dari jendela belakang, dan kami menemukan kartu identitas seseorang yang diduga rekan suami ibu. Aku membeku. Rekan? Yang direkaman? Polisi itu mengangguk. Dan yang lebih penting, suami ibu tidak berada di rumah. Dia sudah pergi sebelum kami tiba. Ingatanku langsung kembali ke pesan ancaman itu. Ke foto yang dikirim padaku. Ke rekaman suara Aldo yang penuh rencana gelap. Aldo kabur. Aldo tahu aku melawan. Dan mungkin, dia belum selesai.
Aku menatap matahari yang mulai naik dari balik jendela kantor polisi. Hidupku mungkin tidak akan pernah sama lagi. Tapi satu hal pasti. Aku bukan lagi Luciana yang takut. Aku bukan lagi istri yang dibohongi. Aku bukan lagi perempuan yang menutup mata demi cinta yang palsu. Aldo telah menunjukkan siapa dirinya. Dan aku juga harus menunjukkan siapa diriku sekarang. Seorang perempuan yang akan bertahan hidup. Apapun caranya. Dan meski bab ini berakhir, pertempuranku baru saja dimulai.